Bab 1306 Area Penelitian Keturunan Mata Dewa. Menyerang, Dewa Kuno Black Extreme berseru. Di saat yang sama, dua tim lainnya juga mempersiapkan diri untuk bertempur. Kita harus masuk ke area inti sebelum mereka melakukannya. Mata gadis cantik itu menjadi gelap. Dia tidak tahu harta macam apa yang ada di area inti, tapi tidak peduli apa, jika mereka masuk lebih dulu, mereka akan memanfaatkannya. Dua tim lainnya memikirkan hal yang sama. Mereka harus masuk ke area inti reruntuhan ini sebelum tim lain. Sepertinya tim kita harus menjadi yang terkuat. Demikian kesimpulan yang diperoleh Lin Chengwu dari pengamatan kedua tim lainnya. Tim Iblis Mendalam Dewa Kuno memiliki total 3 orang. Adapun tim Ancient God Departed Spirit, salah satu anggotanya memiliki Eye of Destiny, yang tidak memiliki kemampuan bertarung. Singkatnya, tim Dewa Kuno Black Extreme memiliki kekuatan bertarung paling besar. Tidak perlu khawatir, ada tingkat ketidakpastian yang tinggi mengenai tim mana yang bisa mencapai area inti lebih dulu. Wanita kurus dengan Eye of Destiny itu mengatakan kepada 3 anggota timnya yang lain. HMPH, kita harus menjadi yang pertama memasuki area inti. Dewa Kuno berangkat roh dengan marah mendengus, matanya menatap tajam ke arah Zhao Feng. Di arena kompetisi mata dewa, dia kalah dari Zhao Feng, dan sekarang, timnya mengadakan kontes tak berwujud lainnya dengan tim Zhao Feng. Dua anggota lainnya mengangguk. Orang pertama yang memasuki kawasan inti akan meraup panen terbesar. Mengikat kematian, mata kematian dewa jiwa Dewa Kuno berputar, melepaskan kabut hitam kematian yang mengirimkan tentakel hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dewa peringkat 6 Yao langsung dimusnahkan. Di sisi lain, tim setan mendalam Dewa Kuno sedang menyerbu ke dalam lorong, bentrok dengan banyak dewa mata Yao. Annihilation Extreme Light, Eye of Destruction tetua berjubah biru itu menembakkan sinar cahaya keemasan yang menyilaukan. Tim Dewa Kuno Black Extreme juga mulai bergerak. Kebingungan spasial, Lin Chengwu mengaktifkan Eye of Space-Time-nya, kedua matanya meledak dengan Eye Intent yang tertinggi. Bilah putih yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari matanya untuk menyerang Dewa Mata Yao di depan mereka. Gelombang cahaya kematian, Dewa Kuno Hitam Ekstrim memimpin serangan, melepaskan serangan mematikan terhadap Dewa Mata Yao yang tak kenal takut ini. Zhao Feng berada di tengah-tengah kelompok, kadang-kadang menggunakan teknik garis keturunan ilusi pada Dewa Yao untuk mengungkap kelemahan mereka dan membuat mereka lebih mudah dibunuh. Tubuh abadi samsara gadis cantik itu berfungsi sebagai pelindung daging untuk garis depan, tapi dia sendiri ada di paling belakang. Tim Dewa Kuno Black Extreme dengan cepat berhasil mengungguli tim lain, tetapi secara bertahap, kecepatan mereka mulai melambat. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang mau menunjukkan kartu truf mereka, dan tempat ini istimewa. Tidak ada yang tahu kapan situasinya akan berubah, jadi mereka perlu mempertahankan sebagian kekuatan mereka. Dengan melakukan itu, tim lain mulai mengejar ketinggalan. Untuk alasan ini, perbedaan antara seberapa banyak setiap tim maju tidak pernah terlalu besar karena mereka perlahan mendekati area inti. Jumlah Dewa Mata Yao belum bertambah. Ini berarti jumlah Dewa Yao di setiap jalur sudah pasti. Dewa Kuno Black Extreme tiba-tiba berkata. Kata-kata ini segera memberi energi pada anggota timnya yang lain. Sebelumnya, mereka semua khawatir, jika mereka maju terlalu cepat, Dewa Yao di lorong lain akan menargetkan mereka sebagai gantinya. Membunuh, tim 4 tiba-tiba meledak ke depan, tiba-tiba maju dalam jarak yang jauh. Tidak baik, tim mereka seluruhnya terdiri dari petarung, dan mereka juga memiliki keturunan mata samsara. Mereka maju terlalu cepat, mata keturunan Myriad Forms di tim Ancient God Departed Spirit berseru dengan waspada. Bahkan jika itu masalahnya, kita tidak akan ketinggalan terlalu jauh, apalagi dikalahkan oleh tim lain itu. Dewa Kuno berangkat roh berteriak, kabut hitam di depan matanya seperti lubang hitam kematian tanpa dasar. Tombak hitam-hitam pekat ditembakkan dari kabut, dengan mudah membunuh sekelompok Dewa Mata Yao. Tim Iblis Mendalam Dewa Kuno juga mulai menambah kecepatan. Namun pada akhirnya, tim Ancient God Black Extreme masih menjadi yang pertama memasuki area inti. Cepatlah! Dua tim lain melihat ini dan langsung membuang yang lainnya ke samping, mengeluarkan beberapa kartu truf mereka untuk membunuh Dewa Yao.
Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam bola kristal, tetapi mereka semua merasa bahwa, jika terlambat, tim Dewa Kuno Hitam Ekstrim akan mengambil semua harta karun. Tim Dewa Kuno Black Extreme melewati lingkaran cahaya aneh untuk tiba di area inti reruntuhan mata dewa. Di dalam area inti, mereka bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi di luar. Tetapi saat ini, tidak ada dari mereka yang peduli tentang itu. Mata mereka terbuka lebar saat melihat pemandangan di depan mereka. Mereka saat ini berada di ruangan kecil di dalam bola besar ini. Berbagai macam instrumen mekanik yang belum pernah mereka lihat sebelumnya diatur di sekitar ruangan. Selain itu, banyak tabung reaksi tertutup berisi berbagai jenis cairan. Ini mungkin bukan reruntuhan mata dewa? Ekspresi Lin Chengwu menjadi gelap. Itu hanya dugaan awal saya, Dewa Kuno Black Extreme menjelaskan. Ini jelas merupakan kehancuran dari Heaven's Legacy Rache. Mata wanita itu berbinar. Meskipun ini bukan reruntuhan mata dewa, reruntuhan ras warisan surga sama berharganya. Pada saat ini, kucing pencuri kecil itu muncul, matanya yang hitam berkilau dengan cahaya perak memindai area tersebut. Dewa Kuno Black Extreme tidak bisa membantu tetapi fokus pada kucing pencuri kecil itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tabung reaksi ini berisi darah kuno. Gadis itu tiba-tiba memfokuskan pandangannya pada sederet tabung reaksi, setebal lengan dan berisi cairan berbagai warna. Semuanya adalah keturunan Dewa Mata, jadi hubungan mereka dengan garis keturunan dari 10.000 ras kuno lebih lemah dari biasanya. Selain itu, tabung reaksi itu sendiri mencegah orang biasa merasakan darah di dalamnya. Namun, gadis itu memiliki tubuh abadi samsara yang semuanya berasal dari garis keturunan kuno yang kuat. Apakah begitu? Lin Chengwu terkejut. Efek isolasi dari tabung reaksi membuat tim mereka tidak mampu membedakan jenis darah tertentu di dalam tabung reaksi. Tetapi mungkinkah peringkat darah kuno yang ditemukan di tempat seperti itu mungkin rendah? Setiap tabung reaksi akan cukup untuk menciptakan ahli spesies purba yang tangguh. Tatapan pesta berpindah ke tempat lain. Ada juga tabung reaksi yang lebih kecil, masing-masing tabung berisi sedikit cairan atau bubuk. Mereka tampaknya semacam obat yang dibuat melalui bahan khusus. Pergilah, wanita itu segera memerintahkan salah satu tubuh abadi samsara untuk mendekati salah satu tabung reaksi yang berisi obat yang tampaknya berharga. Tapi tepat ketika tangan tubuh menyentuh tabung reaksi, sambaran petir yang menyilaukan ditembakkan dari berbagai bagian ruangan dan memusnahkan tubuh abadi samsara. Daerah ini hampir seluruhnya dilindungi. Nilai benda-benda ini jelas di luar imajinasi kita, tapi kita tidak bisa begitu saja mengambilnya. Wajah Dewa Kuno Hitam Ekstrim tidak peduli. Kucing pencuri kecil itu berdiri di bahu Zhao Feng, dengan ekspresi mencemooh di wajahnya. Tetapi tidak ada orang kecuali Zhao Feng yang bisa mengerti apa yang dikatakannya. Dewa Kuno Hitam Ekstrim, kaulah satu-satunya yang bisa mendapatkan harta karun ini. Cepat bergerak, wanita muda itu terkikik. Lin Chengwu dan Zhao Feng juga memandang Dewa Kuno Hitam Ekstrim, seolah-olah bekerja sama untuk mengancamnya. Saat ini, dua tim lainnya mencapai area inti. Semuanya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tidak perlu terburu-buru, ambil apapun yang bisa Anda ambil, lalu mari melangkah lebih jauh ke dalam. Dewa Kuno Hitam Ekstrim tampaknya tidak peduli saat dia berjalan di sekitar ruangan dan mengamatinya dengan cermat. Anggota lainnya juga berjalan di sekitar ruangan, melihat apakah ada yang bisa mereka ambil. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mendapatkan beberapa alat yang sangat biasa sebelum menuju ke kamar sebelah. Apa yang terjadi di sini? Gadis itu langsung berteriak. Di depan mereka ada alur besar dan tersegel, di dalamnya ada mayat yang telah diawetkan selama bertahun-tahun. Mungkin karena mesin-mesin ini berhenti berfungsi, tubuh-tubuh ini tidak bernyawa. Tetapi semua tubuh ini memiliki satu ciri umum lainnya, mereka tidak memiliki mata. Satu-satunya benda di rongga mata mereka adalah beberapa tabung tipis. Tabung ini diperpanjang ke bagian atas kotak kristal khusus. Di dalam masing-masing kotak ini jelas ada sepasang mata, semuanya mata kematian. Tempat ini, mungkinkah? Tubuh Lin Chengwu menggigil. Dari apa yang bisa dia lihat, semua tubuh ini dulunya adalah keturunan mata Dewa Kematian. Namun, garis keturunan mata mereka semua diekstraksi untuk dijadikan eksperimen. Tempat ini seharusnya menjadi basis penelitian fraksi penentang surga ras warisan surga, dan apa yang mereka teliti adalah keturunan dari 8 mata Dewa Agung.
Meskipun hanya ada eksperimen keturunan mata dewa kematian di sini, 7 tempat lainnya seharusnya menjadi area penelitian untuk keturunan mata dewa lainnya. Ekspresi jijik muncul di wajah gadis cantik itu. Bagaimanapun, dia sendiri adalah keturunan mata dewa. Fraksi penentang surga dan fraksi penentang surga dari ras warisan surga hampir sepenuhnya tidak dikenal di zona benua, tetapi sebagian besar ahli dewa sejati di alam dewa desolet kuno tahu tentang kedua faksi ini. Zhao Feng mengangguk, setuju dengan spekulasi wanita itu. Apa yang coba dilakukan fraksi penentang surga dari perlombaan legasi surga? Lin Chengwu tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Fraksi penentang surga tidak pernah melakukan penelitian yang tidak berarti. Jika basis penelitian ini ditargetkan pada keturunan 8 mata dewa agung, rahasia apa yang diharapkan oleh fraksi penentang surga? Yang terpenting, apakah mereka menemukannya? Lin Chengwu dan wanita muda itu sekarang tidak sabar untuk pergi ke lantai berikutnya. Tetapi pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan riak energi yang kuat dari salah satu lorong di luar. Semua orang di area inti melihat keluar. Perlombaan emas berkobar. 9 total, dan 1 adalah dewa kuno peringkat 8. Kejutan muncul di semua mata mereka sementara pikiran mereka berputar-putar. Dalam kondisi puncak mereka, tidak ada dari mereka yang takut pada orang-orang dari Blazing Gold Rache. Namun, mereka pada dasarnya tidak memiliki istirahat selama eksplorasi ini, dan setelah berurusan dengan semua dewa Yao beberapa saat yang lalu, mereka bahkan lebih kelelahan. Ketiga tim di area inti berada dalam kondisi ini, tetapi Blazing Gold Rache tampaknya telah menempuh jalur yang sama dengan yang digunakan oleh tim setan mendalam dewa kuno, jadi mereka mungkin tidak menemui hambatan atau bahaya apapun. Dengan demikian, mereka berada dalam kondisi puncak. Ini seharusnya menjadi area inti paling berharga dari reruntuhan ini, kata seorang tetua berjubah valet dalam kelompok Blazing Gold Rache, matanya berkilauan. Mereka semua harus ada di dalam. Ayo masuk dan bunuh mereka semua, kata roh raksasa dewa kuno, senyum kejam di bibirnya. Bab 1307 bergabung bersama untuk melawan. Mereka semua harus ada di dalam. Ayo masuk dan bunuh mereka semua, kata roh raksasa dewa kuno, senyum kejam di bibirnya. Haha, oke, dewa kuno Gilded Gold memiliki tampilan yang bersemangat, dan anggota Blazing Gold Rache lainnya menggosok tangan mereka dan bersiap untuk bertarung. Tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa mereka akan menemukan area inti dari reruntuhan ini hanya dengan mengikuti kelompok lain. Sekarang, mereka hanya perlu memasuki area inti dan membunuh semua orang yang telah masuk untuk membuat reruntuhan Blazing Gold Rache ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Anggota Blazing Gold Rache terbang menuju area inti. 3 pihak di area inti segera meringis, terutama anggota tim setan mendalam dewa kuno, yang berada dalam keadaan sangat panik. Mereka secara alami mengerti apa yang akan dilakukan Blazing Gold Rache. Mereka akan melakukan hal yang sama jika posisinya dibalik. Apa yang kita lakukan? Perlombaan emas berkobar mengirim 9 dewa kuno, dan pemimpin mereka adalah dewa kuno peringkat 8. Pemuda berpakaian kuning dari Life Secret Land dengan cemas berkata, biasanya, dia bisa mengandalkan identitasnya sebagai murid inti dari Life Secret Land. Bahkan murid dari Blazing Gold Rache hanya akan bisa menjilatnya jika dia ingin menerimanya. Namun, mereka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya di sini. The Blazing Gold Rache mengikuti rute kami ke tempat ini. Kami harus keluar dari sini sekarang dan bergabung dengan tim lain di area inti. Itulah satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup. Iblis mendalam dewa kuno juga memiliki ekspresi yang agak khawatir. Setelah tim Blazing Gold Rache menyusul, mereka bertiga akan terluka parah jika tidak mati. Tepat sekali, kita harus bertemu dengan tim lain di sini. Tetua berjubah biru sepenuhnya mendukung gagasan ini. The Blazing Gold Rache ingin mengambil reruntuhan ini untuk dirinya sendiri, jadi pasti tidak akan membiarkan tim lain lolos. Salah satu dari 3 tim yang tiba lebih dulu tidak akan menjadi tandingan Blazing Gold Rache sendirian, tetapi jika mereka bergabung bersama, mereka mungkin memiliki peluang. Suara mendesing. Ketiganya segera lepas landas, tidak lagi merawat harta karun area inti. Menyelamatkan nyawa mereka jauh lebih penting. Tanpa nyawa mereka, apa gunanya hal lain? Tetapi area inti memiliki ruangan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, diatur dalam tata letak yang rumit, dan dinding ruangan ini semuanya tahan terhadap Divine Sense. Menemukan tim lain masih membutuhkan usaha.
Pada saat yang sama, dua tim lain di area inti mungkin lebih jauh dari bahaya perlombaan emas berkobar, tetapi mereka juga tahu bahwa situasi mereka bukanlah hal yang menyenangkan. Mengapa Blazing Gold Rache dari Ziling Zone mengetahui tempat ini? Lin Chengwu bertanya dengan kesal. Awalnya, dia curiga bahwa Dewa Kuno Hitam Ekstrim telah membocorkan informasi tersebut. Tapi sekarang sepertinya tempat ini tidak sepenuhnya tersembunyi. Masih ada kemungkinan besar untuk ditemukan oleh orang lain. Jadi itulah yang sedang terjadi. Aku bertanya-tanya bagaimana Dewa Emas-Emas kuno dari Blazing Gold Rache bisa memiliki Destruction Intent. Zhao Feng tidak terlalu khawatir. Dia telah mendengar cerita tentang Dewa Kuno Gilded Gold selama pertandingan judi antara dua ras. Agaknya, Dewa Kuno secara tidak sengaja menemukan reruntuhan ini selama perjalanannya dan memperoleh semacam keberuntungan darinya. Ayo pergi dan temukan dua tim lainnya yang memasuki area inti. Hanya dengan bergabung bersama mereka kita bisa melawan Blazing Gold Rache. Dewa Kuno Black Extreme berkata, setelah itu dia mulai memimpin. Lin Chengwu dan gadis cantik itu juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya pilihan, jadi mereka berdua segera mengikuti. Zhao Feng mengemukakan bagian paling belakang dari pesta itu, tetapi kucing kecil pencuri di bahunya berkedip, lari ke entah kemana. Dengan cara ini, ada tim yang akan menghadapi bahaya mematikan dari Blazing Gold Rache. Kita harus menyelamatkan mereka dan bekerja sama dengan mereka. Hanya dengan cara ini kita bisa melawan Blazing Gold Rache. Cahaya warna-warni berkedip melalui mata wanita langsing itu, setelah itu dia segera berbicara. Ayo pergi, anggota timnya yang lain memahami situasinya dan segera mulai bergerak. Dengan bimbingan Eye of Destiny, party melewati pengaturan ruangan yang rumit. Akhirnya, mereka mendengar suara pertempuran. Ledakan, bang, jatuh. 9 anggota dari Blazing Gold Rache terbakar dengan api keemasan, menghantam dan menerjang seperti miniatur matahari. Lari, iblis mendalam Dewa Kuno dengan cemas berteriak. Sementara itu, dia menggunakan Eye of Myriad Forms untuk menciptakan badai es yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi Blazing Gold Rache. Istirahat, roh raksasa Dewa Kuno meraung. Tubuh matahari yang terik mengeluarkan semburan cahaya keemasan yang bertabrakan dengan badai es dan menyebarkannya. Dewa Kuno peringkat 8. Tetua berjubah biru itu sedikit khawatir. Kekuatan ilahi yang sangat besar dan mengerikan membuatnya merasakan bahaya yang ekstrim. Roh raksasa Dewa Kuno, kamu ingin membunuhku? Pemuda berpakaian kuning dari Life Secret Land meraung marah. HMPH, roh raksasa Dewa Kuno dengan dingin mendengus sebagai jawaban dan melanjutkan pengejarannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak secepat itu, 3 orang di depannya pasti sudah tamat. Tapi Dewa Kuno peringkat 8 masih merupakan Dewa Kuno peringkat 8, ia memiliki kultivasi yang mendalam, niat yang kuat, dan kekuatan ilahi yang murni. Bahkan jika dia tidak terampil dalam kecepatan, dia masih jauh lebih cepat daripada Dewa Kuno peringkat 7. Perlahan-lahan, kelompok 3 iblis mendalam Dewa Kuno mulai merasakan tekanan fisik yang membakar, dan tekanan ini semakin meningkat. Mereka mengerti bahwa Blazing Gold Rache akan segera menyusul. Iblis menghancurkan surga api, roh raksasa Dewa Kuno tiba-tiba mengedarkan kekuatannya dan menembakkan telapak tangan. Telapak api besar yang membakar bergegas menuju kelompok setan mendalam Dewa Kuno. Blok, iblis mendalam Dewa Kuno menggeram saat dia melepaskan zona bentuk segudang yang terhubung, melindungi dirinya sendiri dan 2 rekan satu timnya. Pada saat yang sama, tetua berjubah biru dan pemuda berpakaian kuning dengan penuh semangat menyerang dengan harapan melemahkan serangan kuat Dewa Kuno raksasa roh. Tiba-tiba, tombak kematian hitam pekat ditembakkan dari belakang kelompok setan mendalam Dewa Kuno dan bergabung dengan serangan mereka dalam menyerang roh raksasa Dewa Kuno. Badai energi yang dahsyat mendatangkan malapetaka di seluruh area inti. Di masa lalu, reruntuhan ini hampir seluruhnya hancur, tetapi area intinya masih utuh. Dari sini, orang bisa melihat betapa kokohnya area inti itu. Tapi sekarang, bentrokan hebat antara kedua belah pihak menyebabkan semua ruangan di sekitarnya menjadi retak, dan banyak dari instrumen kecil itu benar-benar musnah. Mekanisme di dalam ruangan diaktifkan, tanpa pandang bulu menyerang semua orang di ruangan itu. Mundur, roh raksasa Dewa Kuno berteriak. Bahkan Dewa Kuno peringkat 8 harus berhati-hati di sekitar jebakan di area inti. Suara mendesing. Di sisi lain, tim iblis mendalam Dewa Kuno dan wanita kurus menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Setelah mereka, roh raksasa Dewa Kuno segera memesan.
Jika tim lain tidak muncul, tim iblis mendalam Dewa Kuno yang terdiri dari 3 orang pasti sudah mati dalam Blazing Gold Rache. Sisi lain sekarang memiliki 7 orang. Meskipun ini sedikit lebih merepotkan untuk ditangani, selama mereka mantap dalam pengejaran mereka, masih ada peluang untuk sepenuhnya menghapus sisi lain. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Anggota Blazing Gold Rache maju mengejar. Tetapi mereka tidak mengejar lama sebelum kelompok 7 lawan berhenti, tidak menunjukkan niat lagi untuk melarikan diri. Berhati-hatilah dengan segala trik, tua berjubah ungu itu memperingatkan. Dalam pandangannya, tim lain hanya bisa tiba dengan selamat di sini dengan beberapa ahli mekanisme dan susunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa musuh mereka berencana menggunakan jebakan di area inti untuk melawan mereka. Tapi sebelum tim Blazing Gold Rache bisa mendekat, iblis mendalam Dewa Kuno berbicara, kami ada 7. Akan sangat sulit bagimu untuk membunuh kami semua, dan kamu harus membayar harga yang sangat mahal. Jauh lebih baik untuk bernegosiasi. Petik 2. Roh raksasa Dewa Kuno membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain berhenti sehingga mereka bisa bernegosiasi. The Blazing Gold Rache menemukan tempat ini. Jika Anda bersedia menyerahkan semua yang Anda temukan di sini, Blazing Gold Rache bersedia memberi Anda semua kesempatan untuk hidup. Roh raksasa Dewa Kuno tampaknya bersedia menawar saat dia perlahan mendekati kelompok 7. Namun, meskipun dia mengatakan ini, jika dia memiliki kesempatan, roh raksasa Dewa Kuno tidak ingin meninggalkan yang selamat. Permintaan The Blazing Gold Rache terlalu banyak. Mungkin kita bisa terus bernegosiasi sedikit lagi. Iblis mendalam Dewa Kuno memasang wajah ragu-ragu. Haha, jadi 90%. Tim Blazing Gold Rache terus mendekat perlahan. 90% baik-baik saja, tapi mari kita lihat apakah Anda berani menerimanya. Wajah ragu-ragu Dewa Kuno yang mendalam iblis tiba-tiba bergeser. Pada saat ini, yang lain juga mengeluarkan riak inten yang kuat. Hal yang benar-benar keras kepala. Ketujuh dari kalian ingin bertarung melawan Blazing Gold Rache? Jiwa raksasa Dewa Kuno mencemooh. Tetapi pada saat ini, 4 orang tiba-tiba keluar dari kamar di belakang. Ini tidak lain adalah pesta Zhao Feng. Area inti benar-benar memiliki konstruksi yang unik, hampir sepenuhnya menghalangi Divine Sense, jadi Blazing Gold Rache bahkan tidak menyadari musuh yang bersembunyi di dekatnya. Pisau luar angkasa ekstrim, mengikat kematian, Destruction Flash, serangan 5 elemen Yin Yang. Semua keturunan mata dewa langsung menggunakan teknik garis keturunan mata mereka untuk melawan Blazing Gold Rache. The Blazing Gold Rache yang memegang kendali kuat tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan berubah seperti ini. Karena lengah, Blazing Gold Rache mengalami pukulan telak. 9 orang itu menderita luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Untungnya bagi mereka, Blazing Gold Rache ahli dalam pertahanan. Jika tidak, mereka akan kalah lebih banyak dalam bentrokan itu. Tetapi bahkan setelah penyergapan ini, kekuatan bertarung pihak Zhao Feng masih kalah dengan Blazing Gold Rache. Itu kamu, Zhao Feng. Dewa Kuno Gilded Gold segera menunjuk ke arah Zhao Feng, giginya terkatup rapat. Kemarahan Dewa Emas Kuno, yang juga kalah dari Zhao Feng dalam pertandingan judi, juga terkejut. Dia Zhao Feng, tatapan Dewa Jiwa Raksasa Kuno tertuju pada Zhao Feng, tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya. Beberapa waktu yang lalu, dalam pertandingan judi antara dua ras, Zhao Feng sendirian membalikkan pasang surut, benar-benar mempermalukan Blazing Gold Rache. Perlombaan emas berkobar, dari atas ke bawah, bahkan para pekerja biasa, membenci Zhao Feng. Semua anggota Blazing Gold Rache segera mulai mendidih dengan niat membunuh, menatap Zhao Feng seolah-olah mereka ingin memakannya hidup-hidup. Mata Zhao Feng bukanlah salah satu dari 8 mata Dewa Agung, tapi masih sangat kuat dan misterius. Dia tidak boleh mendapatkan apapun dari tempat ini, atau dia akan menjadi penghalang besar untuk Blazing Gold Rache di masa depan. Suara roh raksasa Dewa Kuno terdengar di benak semua anggota ras emas berkobar. Selain itu, 10 atau lebih orang di depan kami kelelahan. Setelah mereka pulih, kami akan menjadi orang-orang yang akan kalah. Sesepuh berjubah ungu itu mengirim pesan, ekspresinya gelap. Anggota Blazing Gold Rache dengan cepat mencapai kesimpulan. Membunuh. Anggota dari Blazing Gold Rache tiba-tiba menyerang ke depan. Apa yang sedang terjadi? Tetua berjubah biru itu terkejut. Anggota Blazing Gold Rache semuanya muram dan suram beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang mereka terbakar dengan niat membunuh saat mereka menyerang.
Sepertinya mereka ingin bertarung dalam pertempuran yang menentukan, tidak peduli berapa banyak mereka akan kalah. Mereka sudah gila. Dewa kuno berangkat roh terkutuk. Dia percaya bahwa ketiga tim bersama-sama akan cukup mampu mengintimidasi Blazing Gold Rache sehingga pihak mereka dapat mengatur napas. Namun, perlombaan emas berkobar tampaknya telah menjadi gila, menyerang dengan sangat keras meskipun kedua belah pihak memiliki tingkat kekuatan yang sebanding. Bab 1308 Pembalikan Besar. Serangan mendadak dari Blazing Gold Rache membuat keturunan Dewa Ai lengah. Iblis menghancurkan surga api. Roh raksasa dewa kuno memimpin serangan itu, melepaskan telapak tangan api emas yang besar. Serangan kuat dari anggota lain dari Blazing Gold Rache datang bersamanya. Target mereka adalah aku. Hati Zhao Feng bergetar. Dia menyadari bahwa anggota Blazing Gold Rache semua mengarahkan serangan mereka ke arahnya. Tentu saja, keturunan Dewa Mata juga memperhatikan detail ini. Mereka ingin membunuh Zhao Feng. Pemuda dari Life Secret Land berteriak. Dia sangat menyadari dendam yang dimiliki Blazing Gold Rache terhadap Zhao Feng. Sial, bocah ini. Dewa kuno yang berangkat roh melotot ke arah Zhao Feng dan mengutuk. Tampaknya sebagian besar alasan Blazing Gold Rache begitu ngotot pada serangan ini adalah Zhao Feng. Tetapi pada saat ini, tidak ada waktu untuk melarikan diri dari serangan hiruk-pikuk Blazing Gold Rache, jadi mereka hanya bisa bekerja sama untuk melawan. Tombak maut, tebasan kekosongan surga. Keturunan mata dewa sekali lagi mengaktifkan garis keturunan mata mereka untuk melawan. Adapun wanita langsing dengan Eye of Destiny, dia telah menghilang sejak lama. Jelas bahwa dia telah memprediksi kekotoran situasi dan memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Lagi pula, Eye of Destiny memiliki potensi bertarung paling rendah, jadi jika dia tetap tinggal, kemungkinan besar dia akan terjebak dalam pertempuran dan terbunuh. Membunuh anggota Blazing Gold Rache semuanya adalah pejuang yang gagah berani dan kuat. Meskipun target utama mereka adalah Zhao Feng, mereka tidak menjauhkan musuh lain dari rencana mereka. Kembali, iblis mendalam dewa kuno menggonggong. Keturunan Dewa Mata terus-menerus menggunakan teknik garis keturunan mata dalam eksplorasi ini, dan tepat sebelum memasuki area inti, sebagian besar dari mereka menggunakan kartu truf mereka. Mereka tidak hanya kehabisan kekuatan ilahi, garis keturunan mata mereka juga sangat lelah. Mari mundur dan memulihkan kekuatan sebelum melancarkan serangan balik, kata Dewa Kuno Hitam Ekstrim. Setelah menghentikan putaran serangan dari Blazing Gold Rache, keturunan God Eye memilih untuk mundur. Tapi perlombaan emas berkobar tidak mau membiarkan mereka pergi. Bahkan setelah keturunan mata dewa meninggalkan area inti, Blazing Gold Rache terus mengejar dengan gigih. Mereka harus melarikan diri melalui rute yang tidak memiliki jebakan, karena jika tidak, mereka akan berjalan menuju kematian mereka sendiri. Jadi pada akhirnya, keturunan mata dewa tetap berada di dalam dan di sekitar area inti. Sial, apakah Blazing Gold Rache sudah gila? Berapa lama mereka berencana mengejar kita? Keluh gadis cantik itu. Mengapa kita tidak menyerahkan Zhao Feng saja? Perlombaan emas berkobar terutama mengejarnya. Salah satu anggota kelompok mengirim pesan kepada semua orang kecuali Zhao Feng. Semua orang segera mulai mempertimbangkan gagasan itu, tetapi Dewa Kuno Hitam Ekstrim dan Dewa Kuno Setan Mendalam tampaknya memiliki ide yang berbeda. Bahkan jika kita melakukan itu, Blazing Gold Rache tetap tidak akan melepaskan kita. Iblis mendalam Dewa Kuno tiba-tiba mengirim pesan kepada yang lain. Sisanya tampak bingung. Jika menyerahkan Zhao Feng sudah cukup, Blazing Gold Rache sudah menyatakan permintaan ini. Tapi mengingat bagaimana mereka terus mengejar kita, sepertinya mereka berniat untuk memaksa kita semua keluar dari tempat ini. Dewa Kuno Black Extreme berbicara. Sisanya masih bingung. Berbicara secara logis, keduanya tidak punya alasan untuk melindungi Zhao Feng. Namun, keduanya benar. Meskipun tujuan utama Blazing Gold Rache adalah Zhao Feng, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Bagaimanapun, setelah keturunan mata dewa memulihkan kekuatan mereka, mereka akan jauh lebih kuat daripada kelompok Blazing Gold Rache. Dengan demikian, Blazing Gold Rache memiliki 2 gol. Yang pertama adalah membunuh Zhao Feng, sedangkan yang kedua adalah mengusir semua keturunan mata dewa lainnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mereka terbang ke aula tengah yang besar. Tempat ini, semua keturunan mata dewa tercengang. Mereka hanya berlari secara acak di sekitar area inti dan tidak memperhatikan kemana tujuan mereka.
Aula yang baru saja mereka masuki sangat besar. Dindingnya ditutupi dengan mural megah dan bahasa ras warisan surga. Itu benar-benar berbeda dari kamar lain yang pernah mereka lalui. Ada juga banyak mesin besar yang tidak dikenali oleh mereka dipasang di sekitar aula. Tapi yang paling mencolok dari semuanya adalah instalasi besar bersisi 8 di tengah aula. 8 kristal transparan diperpanjang dari instalasi 8 sisi ini, sepasang mata mengambang di masing-masingnya. Masing-masing dari 8 mata Dewa Agung hadir. Tempat ini mungkin adalah tempat paling berharga di area inti, gadis cantik itu segera berkata. Semua orang melihat ke 8 pasang mata itu. Mata ruang waktu itu hampir mencapai level mata Dewa Semu. Mata kematian juga hampir mencapai level itu. Semua keturunan mata Dewa tidak bisa menahan napas. 8 pasang mata Dewa semuanya hampir berada di level mata Dewa Semu. Apa yang diteliti oleh basis penelitian ini sehingga mereka mampu menghasilkan 8 pasang mata dewa yang hampir mencapai level mata dewa kuasi? Lin Chengwu tercengang. Namun, pengetahuan dan pengalaman mereka secara alami tidak cukup untuk menebak apa yang telah dilakukan oleh Heaven's Legacy Rache. Pada saat ini, tekanan agung yang bisa membakar semua benda mengalir ke arah mereka. Iblis menghancurkan surga api. Saat roh raksasa dewa kuno muncul, dia menembakkan telapak tangan ke semua keturunan dewa mata. Baru kemudian dia melihat situasinya. Ayo pergi, iblis mendalam dewa kuno berseru. Keturunan mata dewa melarikan diri sekali lagi, pada saat yang sama mengamati apa yang terjadi di belakang mereka. Aula ini adalah ruangan paling penting di area inti. Mereka bertanya-tanya apakah Blazing Gold Rache akan menyerah dalam mengejar harta karun. Yang sangat mengejutkan mereka, Blazing Gold Rache memilih untuk melanjutkan pengejaran. Pengejaran itu berlangsung lama. Keturunan mata dewa yang sudah kelelahan bahkan lebih buruk sekarang. Beberapa dari mereka bahkan terluka parah selama pengejaran. Sekali lagi, kelompok itu tiba di aula tengah dari area inti. Banyak dari keturunan mata dewa sangat tersentuh oleh pemandangan 8 pasang mata dewa di instalasi 8 sisi. Cara ini juga tidak bagus. Mata gadis cantik itu redup. Dia bukan petarung yang kuat dan juga agak lemah saat melarikan diri. Tubuh abadi samsara yang dia gunakan untuk menjelajahi reruntuhan mata dewa telah digunakan sebagai umpan meriam. Jika tubuh abadi samsara tidak sepenuhnya dihancurkan, itu tanpa henti dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Tetapi jika itu benar-benar hancur, mata samsara perlu menghabiskan banyak waktu dan energi untuk memanggilnya kembali. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi kecuali kita benar-benar meninggalkan reruntuhan ini. Pemuda berpakaian kuning dari Life Secret Land memiliki tatapan ragu-ragu di matanya. Dia sudah berencana untuk pergi. Ayo berjuang. Selama kita bisa membunuh Dewa Kuno peringkat 8 itu, Dewa Kuno peringkat 7 yang tersisa akan mudah ditangani. Dewa Kuno yang berangkat roh memiliki ekspresi ganas di wajahnya saat pikirannya terbakar amarah. Kalau begitu mari kita tinggal dan bertarung. Iblis mendalam Dewa Kuno tiba-tiba terkekeh. Dewa Kuno yang berangkat roh segera menatap iblis mendalam Dewa Kuno. Kata-katanya barusan diucapkan sepenuhnya karena marah, tetapi untuk Dewa Kuno yang sangat tenang untuk benar-benar setuju cukup mengejutkan. Yang lainnya juga beralih ke iblis mendalam Dewa Kuno. Saat ini, tim Blazing Gold Rache tiba. Tidak berjalan lagi, roh raksasa Dewa Kuno tertawa. Sebenarnya, dia juga agak marah. Setelah dikejar sekian lama, keturunan mata dewa ini masih belum mau menyerah pada harta dari area inti. Haha, kematianmu sudah dekat, dan kamu masih belum tahu. Dewa Kuno hitam ekstrim tiba-tiba memberikan tawa yang menyenangkan, matanya yang dingin dan menyeramkan langsung ke dalam jiwa dewa raksasa Dewa Kuno. Semua keturunan dewa mata berubah kaget ke Dewa Kuno hitam ekstrim. Kata-kata Dewa Kuno yang mendalam iblis aneh, dan sekarang Dewa Kuno hitam ekstrim juga sepertinya sudah gila, kata-katanya diucapkan tanpa berpikir. Bahkan jika mereka semua mendapatkan kembali kekuatan puncak mereka, membunuh Dewa Kuno peringkat 8 dari balap emas berkobar masih agak tidak realistis. Tapi mata Zhao Feng berubah menjadi serius. Dia sudah lama tahu bahwa Dewa Kuno hitam ekstrim, iblis mendalam Dewa Kuno, dan wanita kurus itu adalah bagian dari tim yang sama. Ketiga tim keturunan God Eye yang berbeda ini juga telah mengaturnya. Zhao Feng tidak tahu tujuan mereka, tetapi kemunculan Blazing Gold Rache mungkin adalah kecelakaan. Hanya kemampuan apa yang dimiliki keduanya sehingga mereka dapat mengatakan hal-hal seperti itu kepada roh raksasa Dewa Kuno? Zhao Feng mulai berpikir,
Dia tidak tahu apa yang Dewa Kuno Hitam Ekstrim dan Iblis Mendalam Dewa Kuno akan lakukan selanjutnya, tetapi Zhao Feng entah kenapa mulai merasa tidak nyaman. Tepat sekali, Eye of Destiny itu hilang. Zhao Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Haha, awalnya aku hanya ingin mengusirmu dari reruntuhan, tapi karena kamu sedang mencari kematian, jangan salahkan aku. Mata Dewa Raksasa Dewa Kuno meledak dengan cahaya dingin saat api keemasan menyapu tubuh emasnya. Panas tak terbatas mulai melonjak menuju keturunan mata dewa. Membunuh, anggota Blazing Gold Rache lainnya mengaktifkan kekuatan fisik mereka dan melesat ke depan seperti miniatur matahari. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok melompat keluar dari salah satu lorong samping aula tengah. Itu adalah wanita kurus yang melarikan diri tadi. Kamu akhirnya di sini, Iblis Mendalam Dewa Kuno dengan dingin tertawa. Suos, suos. Dewa Kuno Hitam Ekstrim dan Dewa Kuno Mendalam Iblis memisahkan diri dari keturunan Dewa Mata untuk bergabung dengan wanita kurus. Kalian bertiga, keturunan mata dewa lainnya menatap ketiganya dan meringis. Dewa Kuno Iblis Mendalam, Dewa Kuno Hitam Ekstrim, dan wanita kurus adalah pemimpin dari ketiga tim. Dari mereka, Dewa Kuno Hitam Ekstrim adalah orang yang mengatur tim Zhao Feng. Zhao Feng dan yang lainnya merasakan hati mereka dingin. Mereka samar-samar bisa mencium sebuah skema. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Jika Anda keluar dari grup, kita semua akan musnah. Gadis cantik itu langsung memarahi. Siapa bilang kita hanya bertiga? Iblis Mendalam Dewa Kuno terkekeh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga sosok berjubah hitam melesat keluar dari lorong, semuanya keturunan Dewa Mata. Hah, kalian semua, sungguh. Tiga tim kita sudah diurus sejak lama, sesosok sosok berjubah hitam dengan mata hukuman ilahi mengejek. Tapi kamu bertemu dengan Blazing Gold Rache. Sangat normal jika rencananya gagal, kata seorang pria bertubuh besar dengan tenang. Ada yang lain? Roh raksasa Dewa Kuno segera berubah menjadi suram, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia tidak tahu di mana wanita dengan mata takdir itu menemukan tiga pembantu lagi. Jika semua keturunan mata dewa bekerja sama, ras emas berkobar akan menghadapi kekalahan tertentu. Namun, ada sesuatu yang tidak beres dengan situasinya. Sebenarnya ada 6 dari mereka. Zhao Feng menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Mereka berenam adalah 3 pendatang baru berjubah hitam, Dewa Kuno Hitam Ekstrim, Dewa Kuno Iblis Mendalam, dan wanita langsing. Zhao Feng sedang memikirkan apa yang mereka katakan barusan. Ketiga tim mereka diurus. Apa artinya? Mata Zhao Feng secara bertahap mulai dipenuhi keterkejutan. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa ke-6 orang ini masing-masing memimpin tim untuk menjelajahi reruntuhan ini, tetapi tim yang dipimpin oleh 3 lainnya semuanya telah terbunuh. Haha, setelah bermain dengan kalian semua begitu lama, akhirnya saatnya untuk mengakhiri semuanya. Dewa Kuno yang Mendalam Iblis dengan dingin berkata. 5 lainnya semua melangkah maju. 6 dari mereka berdiri berjajar, garis keturunan mata mereka semua melonjak dengan energi asal yang menakjubkan. Tidak baik, jantung Zhao Feng mulai berdebar kencang, dan wajahnya meringis. Untuk beberapa alasan, adegan ini mengingatkannya tentang bagaimana 5 keturunan mata dewa di zona benua telah menggunakan teknik rahasia untuk melukai dewa sejati Tianfa dengan parah. Komen Bab 1309 Seni Fusion Mata Dewa. Haha, setelah bermain dengan kalian semua begitu lama, akhirnya saatnya untuk mengakhiri semuanya. Dewa Kuno yang Mendalam Iblis dengan dingin berkata. Awalnya, mereka bertiga berencana membuat tim mereka bertemu di area inti dan membunuh satu sama lain sehingga mereka bisa merebut semua keturunan mata dewa dalam satu gerakan. Namun, kemunculan Blazing Gold Rache membuat rencana mereka berantakan. Bahkan jika kedua belah pihak bertengkar dan melukai satu sama lain, ketiga pemimpin itu tidak memiliki cara untuk membersihkan akibatnya. Jadi, wanita langsing itu menyelinap pergi untuk mencari rekan mereka yang lain di tempat ini. Sekarang, mereka berenam telah berkumpul, dan mereka tidak perlu lagi berlari. 5 lainnya semua melangkah maju. 6 dari mereka berdiri berjajar, garis keturunan mata mereka semua melonjak dengan energi asal yang menakjubkan. Tidak baik, jantung Zhao Feng mulai berdebar kencang, dan wajahnya meringis. Untuk beberapa alasan, adegan ini mengingatkannya tentang bagaimana 5 keturunan mata dewa di zona benua telah menggunakan teknik rahasia untuk melukai dewa sejati Tianfa dengan parah. Tetapi semua orang tampaknya tidak terlalu khawatir.
Aku tidak tahu kenapa kamu memikatku ke sini, tapi rencanamu gagal. Menurut Anda, apa yang dapat Anda lakukan dengan tingkat kekuatan Anda? Dewa kuno yang telah berangkat mencibir. Dewa kuno iblis mendalam, dewa kuno hitam ekstrim, dan wanita langsing adalah pemimpin dari 3 tim mereka dan penerbit misi. Sekarang, mereka tampaknya telah bergabung dengan kelompok lain. Keturunan mata dewa yang hadir secara alami sekarang mengerti bahwa reruntuhan mata dewa ini adalah jebakan sejak awal. Jika Blazing Gold Rache tidak muncul, ketiga tim mereka mungkin akan mulai bertarung satu sama lain di area inti. Munculnya Blazing Gold Rache telah menyebabkan ketiga tim bergabung bersama, merusak rencana awal. Namun, situasi saat ini juga sepertinya tidak terlalu bagus. Mereka bukan tandingan Blazing Gold Rache sejak awal, dan sekarang, Dewa Kuno Hitam Ekstrim dan Dewa Iblis Mendalam Dewa Kuno telah pergi. Tapi tim baru Dewa Kuno Mendalam Iblis hanya memiliki 6 orang, dan di antara mereka, mata takdir tidak memiliki kemampuan bertarung. Dengan demikian, tim beranggotakan 6 orang ini bisa dianggap yang paling lemah dari 3 tim. Namun kelompok penerbit misi misterius ini adalah yang paling kurang ajar. Mereka bahkan berani mengatakan di depan Blazing Gold Rache bahwa roh raksasa Dewa Kuno akan segera mati dan semuanya akan segera berakhir. Para anggota dari Blazing Gold Rache marah, tetapi roh raksasa Dewa Kuno dan tetua berjubah ungu menghentikan mereka dari melakukan sesuatu yang gegabah. Mereka tidak mampu melawan semua orang di sini, jadi mereka harus berhati-hati. Terlepas dari apa yang ingin Anda lakukan, semuanya sudah berakhir sekarang. Iblis Mendalam Dewa Kuno dengan acuh tak acuh memindai kerumunan, tidak menunjukkan rasa hormat terhadap salah satu dari mereka. Setelah mengatakan ini, 6 keturunan Dewa Mata mulai mengedarkan energi asal mereka. Energi asal? Apa yang mereka rencanakan? Keturunan mata dewa lainnya khawatir dan curiga. Energi asal adalah dasar dari garis keturunan mata dan jarang digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Sisi Blazing Gold Rache tidak terganggu. Itu hanya energi asal dari 6 keturunan mata dewa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Orang dengan perubahan ekspresi terbesar tidak lain adalah Zhao Feng. Seperti yang diharapkan, mereka tahu seni penggabungan mata dewa. Pikiran Zhao Feng terguncang saat dia tanpa sadar mulai melangkah mundur. Dia telah melihat sendiri kekuatan seni penggabungan mata dewa. Bahkan seorang ahli yang 1 tingkat lebih tinggi bisa langsung terbunuh. Tapi God Eye Fusion Art seharusnya tidak bisa digunakan untuk waktu yang lama. Zhao Feng agak tenang. Seni penggabungan mata dewa sangat membebani, jadi ada batasan berapa lama bisa digunakan, tentu saja tidak cukup untuk menangani semua orang yang hadir. Tapi sesaat kemudian, mata Zhao Feng berubah menjadi serius. 6 keturunan Dewa Mata, yang dipimpin oleh Iblis Mendalam Dewa Kuno, mulai membuat isyarat dengan tangan mereka, mengendalikan energi asal mereka untuk menyatu. Sepertinya aku meremehkan mereka. Zhao Feng sekali lagi menjadi gugup. Dia ingat bahwa, di zona benua, dari 5 keturunan Dewa Mata, 4 dari mereka melepaskan energi asal mereka dan memberikannya kepada Raja Suci Samsara untuk dikendalikan. Tapi saat ini, ke-6 keturunan mata dewa memainkan peran sebagai pengontrol. Ini berarti bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh God Eye Fusion akan menjadi lebih indah dan sempurna. Di sisi Blazing Gold Rache, roh raksasa Dewa Kuno dan sesepuh berjubah ungu sedikit mengerutkan kening. Mereka merasa ada yang tidak beres. Kelompok 6 Dewa Kuno Mendalam Iblis terlalu percaya diri dan tenang, dan tindakan mereka terlalu aneh. Kami tidak bisa bertindak terlalu sembrono. Jika kita menyerang kelompok Iblis Mendalam Dewa Kuno, kelompok Zhao Feng pasti akan bergabung dengan mereka dan menyerang kita. Tetua berjubah ungu itu mengirim pesan kepada anggota timnya. Tapi sesaat kemudian, roh raksasa Dewa Kuno menggeram dan menembak ke arah kelompok 6 Dewa Kuno Setan Mendalam dalam bola cahaya keemasan. Di permukaan, tampak seperti kelompok Setan Mendalam Dewa Kuno bukan ancaman bagi mereka. Tetapi intuisi roh raksasa Dewa Kuno mengatakan kepadanya bahwa kelompok ini merencanakan sesuatu yang mencurigakan. Jika musuh-musuh ini tidak dihentikan sekarang, Blazing Gold Rache akan mengalami konsekuensi yang mengerikan. Iblis menghancurkan surga api, roh raksasa Dewa Kuno menyatukan energi fisik dan garis keturunannya menjadi gunung besar api emas yang bergemuruh menuju tim Setan Mendalam Dewa Kuno. Pergilah. Dewa Kuno Setan Mendalam merasakan gerakan Dewa Kuno Raksasa Roh dan mengirim pikirannya ke dimensi interspesial, mengeluarkan dari itu sepotong logam segitiga. Ding-ding, mendering, sepotong logam segitiga diaktifkan, pola rumit muncul di permukaannya.
Penghalang cahaya berwarna perak gelap keluar dari ketiga sisinya, menciptakan perisai yang menutupi keenam sisinya dengan erat. Telapak tangan tak tertandingi dari dewa raksasa jiwa raksasa kuno bertabrakan dengan penghalang perak gelap, tetapi serangan yang berisi semua kekuatannya ini sebenarnya diblokir oleh penghalang ini. Dua energi saling bertabrakan dengan keras. Setelah beberapa lama, penghalang perak gelap mulai redup, tetapi pada saat itu terjadi, kekuatan telapak tangan dewa raksasa dewa kuno telah benar-benar menghilang. Sepotong logam segitiga jatuh ke tanah. Jelas sekali bahwa ini adalah objek sekali pakai. Setelah digunakan, pada dasarnya menjadi sampah. Semua orang yang hadir, termasuk roh raksasa dewa kuno, terpana oleh pemandangan ini. Sesuatu yang dapat memblokir pukulan kekuatan penuh dari dewa kuno peringkat 8 dapat dianggap sebagai kartu truf penyelamat hidup. Itu sebenarnya diblokir. Roh raksasa dewa kuno meringis saat dia sekali lagi mulai mengumpulkan kekuatannya untuk serangan lain. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang dapat menguasai semua hal, bahwa krisis yang mematikan akan menimpanya. Ledakan, Bats. Kekuatan misterius yang mendistorsi ruang muncul di atas kepala kelompok 6 dewa kuno setan mendalam. Kekuatan ini tidak jelas, seolah-olah tidak benar-benar ada, namun ia juga merupakan dewa dunia, yang mampu memengaruhi semua hal. Dari kejauhan, samar-samar seseorang bisa melihat apa yang tampak seperti mata di dalam bola energi yang tidak jelas ini. Suara mendesing, roh raksasa dewa kuno mundur kembali ke kelompok Blazing Gold Rache. Energi ini, keturunan mata dewa semuanya memiliki ekspresi tertegun dan terkejut. Mata mereka semua terpaku pada bola kekuatan tidak jelas yang tergantung pada kelompok setan mendalam dewa kuno. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah energi dari mata dewa? Semua keturunan mata dewa dapat dengan jelas merasakan aura mata dewa yang unik dan tertinggi itu. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri kelompok 6 orang menggunakan seni rahasia untuk memanggil kekuatan ini. Jika tidak, mereka mungkin percaya bahwa salah satu dari 6 ini memiliki mata dewa atau memiliki dewa mata yang mendukung mereka. Tidak baik, mundur sekarang. Roh raksasa dewa kuno menggeram saat dia mulai melarikan diri. Energi ini terlalu menakutkan dan pasti bisa menimbulkan ancaman mematikan baginya. Dan mengingat bagaimana dia bertindak sebelumnya, kelompok setan mendalam dewa kuno pasti tidak akan membiarkan Blazing Gold Rache bebas. Ayo pergi, anggota Blazing Gold Rache yang tersisa melihat pemimpin mereka melarikan diri dan segera mengikuti. Di sisi lain, Zhao Feng juga merasakan keinginan untuk mundur. Hari ini, tidak ada yang bisa kabur dari tempat ini. Di bawah energi yang tidak jelas itu, iblis mendalam dewa kuno mencibir. Segel, keenam membentuk mantra serempak, tampaknya berkomunikasi dengan bola energi yang tidak jelas di atas kepala mereka. Tiba-tiba, bola energi itu melepaskan penghalang tidak jelas yang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, penghalang ini sepenuhnya menutupi aula tengah. Sebuah batas, roh raksasa dewa kuno, yang sangat ingin melarikan diri, merasakan energi batas di depannya dan segera mengumpulkan maksud luar angkasa dan meninju. Tinju raksasa api yang berkobar menghantam batas dan terhenti. Yang lebih aneh lagi, kekuatan tinju mulai berkurang secara bertahap. Setelah 2 detik, api yang seterang matahari itu menjadi seperti kunang-kunang yang bersinar, setelah itu padam. Ini adalah, wajah Zhao Feng segera berubah muram. Pukulan dewa raksasa dewa kuno tidak merusak apapun ke batas, dan energinya tampaknya telah diserap. Jika itu masalahnya, bahkan dia akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri. Itu adalah seni penggabungan mata dewa yang sama, tetapi kelompok 6 iblis mendalam dewa kuno jelas jauh lebih terampil dalam penerapannya. Dan dengan 6 dari mereka yang mengendalikan energi, mereka memiliki lebih banyak cara untuk menggunakan energi ini. Kalian semua sudah menjadi ikan di dalam tong. Dewa kuno Black Extreme tertawa cekikikan. Tanpa izin kami, Anda menyusup ke wilayah kami. Satu-satunya tujuanmu adalah kematian. Iblis mendalam dewa kuno mengalihkan pandangannya ke tim balap emas berkobar. Berdengung, Bats. Tangan mereka menunjukkan lebih banyak mantra, dan energi tak jelas di atas mereka sepertinya merespons, berdebar seperti jantung. Tiba-tiba, rantai yang tidak jelas ditembakkan, ujung tajam menempel di ujungnya. Rantai ini melesat langsung ke arah roh raksasa dewa kuno. Sial, wajah dewa raksasa dewa kuno berubah pucat saat dia mengeluarkan perisai emas persegi. Ujung di ujung rantai menusuk langsung ke perisai. Bagaimana? Ini adalah artefak dewa berkualitas tinggi.
Roh raksasa Dewa Kuno panik. Dia merasa tidak mungkin untuk menentukan jenis energi apa yang membentuk rantai ini, tetapi energi ini membuatnya merasa seperti berada dalam bahaya fana, dan itu dengan mudah menembus artefak divine berkualitas tinggi. Meskipun itu berada di ujung bawah artefak divine berkualitas tinggi defensif, itu masih artefak divine berkualitas tinggi. Kling-kling, twish. Beberapa saat kemudian, rantai itu selesai menembus perisai. Tapi saat ini, roh raksasa Dewa Kuno sudah pindah. Rantai itu melewati tempat dia semula berdiri. Suara mendesing. Seorang anggota Blazing Gold Rache yang berdiri di belakang area itu tertusuk rantai. Saat dia tertusuk rantai, tubuhnya meledak dan jiwa emas di tubuhnya ditarik keluar oleh rantai yang tidak jelas. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Perlahan, jiwanya meredup hingga tidak ada lagi. Tewas dalam satu pukulan tanpa ketegangan sedikit pun. Semua orang melihat apa yang terjadi. Tubuh mereka membeku di tempatnya seolah-olah telah membatu. Ini adalah kekuatan yang bisa membuat Dewa Kuno peringkat 8 melarikan diri, menembus artefak divine defensif berkualitas tinggi, dan langsung membunuh Dewa Kuno peringkat 7. Kekuatan macam apa yang bisa mencapai ini? Bab 1310 Kekuatan tak terkalahkan. Itu benar-benar dihindari. Suara datar dan acuh tak acuh Dewa Kuno mendalam iblis memecah keheningan. Kekuatan macam apa itu? Tetua berjubah ungu dari Blazing Gold Rache bertanya dengan suara gemetar. Itu langsung membunuh Dewa Kuno peringkat 7 bahkan tanpa memberikan kesempatan untuk berjuang, bahkan memusnahkan jiwa. Siapapun yang tertusuk oleh rantai yang tidak jelas ini mungkin akan menderita akibat yang sama. Di dekatnya, jiwa raksasa Dewa Kuno sangat pucat, jantungnya masih berdebar ketakutan. Meskipun dia adalah Dewa Kuno peringkat 8, jika dia tidak menghindari serangan itu sekarang, dia akan langsung terbunuh. Ekspresi Zhao Feng menjadi dingin. Kembali ke zona benua, menggunakan seni rahasia Raja Suci Samsara sekali saja telah menghabiskan seluruh energi mereka, jadi kekuatan serangan itu sangat besar dan sangat sulit untuk dihindari. Setelah menggunakan seni rahasia ini sekali, keenamnya tampaknya tidak menghabiskan banyak energi dan sepertinya bisa menggunakannya lagi. Namun, kekuatan dan area serangan itu lebih lemah. Bagaimana mereka bisa sekuat ini? Dewa Kuno yang berangkat roh tercengang. Sebelumnya, dia bahkan mengatakan bahwa kelompok setan mendalam Dewa Kuno tidak akan dapat melakukan apapun. Tapi sekarang, kelompok 6 Dewa Kuno yang mendalam iblis memegang energi misterius yang dapat dengan mudah membunuh Dewa Kuno peringkat 7 tanpa ketegangan sedikit pun. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Iblis mendalam Dewa Kuno dengan dingin menderu. Pada saat ini, kelompok 6 membentuk mantra lain. Energi tak jelas di atas mereka sekali lagi menghasilkan rantai, identik dengan yang pertama. Oh tidak, roh raksasa Dewa Kuno meringis. Target kali ini masih rupanya dia, dan sepertinya ada rantai tambahan kali ini, membuat serangan itu semakin sulit untuk dihindari. Semuanya, mereka sudah mengunci area ini. Jika kita tidak membunuh mereka, kita yang akan mati di sini. Roh raksasa Dewa Kuno yang panik segera menoleh ke Zhao Feng dan keturunan mata dewa lainnya untuk mengusulkan aliansi. Sepertinya itu satu-satunya pilihan kita, kata Dewa Kuno yang berangkat dengan muram. Lagi pula, target sejati Dewa Kuno mendalam iblis adalah keturunan Dewa Mata. Meskipun kelompoknya yang beranggotakan 6 orang berurusan dengan Blazing Gold Rache terlebih dahulu, tidak mungkin mereka membiarkan target mereka yang sebenarnya pergi. Kita harus membatalkan seni rahasia mereka. Mata tetua berjubah biru bersinar. Seni rahasia yang digunakan oleh kelompok 6 Dewa Kuno mendalam iblis memiliki kekuatan untuk memusnahkan segalanya. Bahkan roh raksasa Dewa Kuno takut akan hal itu. Tapi begitu seni rahasia mereka dibatalkan, 6 dari mereka hanya akan menjadi Dewa Kuno peringkat 7 biasa. Apakah itu tim balap emas berkobar atau aliansi sementara antara sesepuh berjubah biru, roh Dewa Kuno yang berangkat, dan Zhao Feng, salah satu pihak akan dapat dengan mudah merawat mereka. Selain itu, sesepuh berjubah biru itu sangat tertarik dengan seni rahasia yang digunakan oleh kelompok iblis mendalam Dewa Kuno. Zhao Feng juga tidak keberatan dengan aliansi dengan Blazing Gold Rache. Bagaimanapun, hal terpenting di sini adalah bertahan hidup. Zhao Feng bisa merasakan bahwa dia adalah salah satu target utama Dewa Kuno yang mendalam iblis, jadi dia terlalu cemas untuk menyingkirkan ancaman ini. The Blazing Gold Rache dan kelompok Zhao Feng mulai mendekati pusat. HMPH, tidak ada gunanya.
Dewa kuno yang mendalam iblis memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tampaknya sedikit peduli tentang aliansi mereka. Tapi dua rantai di dalam bola energi itu tetap keluar. Kedua rantai yang melesat seperti ular berbisa ini membuat semua orang menggigil ketakutan. Menghindari, penatua berjubah biru itu berteriak ketakutan. Siapapun yang terkena rantai ini akan ditakdirkan. Rantai menargetkan saya. Gunakan kesempatan ini untuk menyerang mereka dan memecahkan seni rahasia mereka. Roh raksasa dewa kuno meraung, menggunakan keterampilan kecepatan rahasia untuk berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Baik, keturunan mata dewa menyerang kelompok setan mendalam dewa kuno. Anggota yang tersisa dari Blazing Gold Rache mengerahkan semua energi mereka untuk menyerang rantai, berharap dapat menghalangi mereka dan memberikan kesempatan kepada dewa raksasa kuno untuk menghindar. Akhirnya, ada yang harus dilakukan. 3 keturunan dewa mata lainnya dalam kelompok iblis mendalam dewa kuno mulai membentuk mantra dengan tangan mereka, berkomunikasi dengan energi tidak jelas di atas mereka. Bola energi yang berputar dan tidak jelas seperti mata itu segera melepaskan penghalang ke kelompok 6. Gelombang cahaya kematian, Destruction Flash. Pemegang Eye of Death dan Eye of Destruction dalam kelompok Zhao Feng mengedarkan Eye Intent mereka dan melepaskan teknik terkuat mereka. Riak cahaya hitam yang suram dan sinar keemasan yang menyilaukan menabrak penghalang yang tidak jelas. Namun hasilnya tidak seperti yang mereka bayangkan. Serangan kuat dari 2 keturunan dewa mata ini hanya menciptakan riak di penghalang. Kehancuran dan energi kematian menghantam penghalang, mencoba menerobos. Tetapi pada akhirnya, bahkan setelah energi ini habis dikonsumsi, mereka tetap tidak berpengaruh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Death Intent atau Destruction Intent tidak bekerja? Tetua berjubah biru tercengang. Death Intent dan Destruction Intent adalah 2 dari intent terkuat, tapi serangan mereka bahkan tidak memiliki efek sedikit pun terhadap penghalang ini. Biarkan aku mencoba. Lin Chengwu berkedip ke depan, Eye of Space-Time-nya sudah berputar. Pisau luar angkasa ekstrim, pedang emas dan perak yang menyilaukan berkumpul di depan matanya. Pedang ini tiba-tiba menghilang, dan ketika itu muncul sekali lagi, pedang itu berada tepat di depan penghalang. Bahkan Space Intent tidak melakukan apa-apa. Lin Chengwu terkejut. Idenya barusan adalah menggunakan teknik garis keturunan mata ruang waktu untuk melewati penghalang dan menyerang salah satu orang di dalamnya. Namun, Extreme Space Blade miliknya terpaksa muncul saat mendekati penghalang. Bila emas dan perak dengan kemampuan menembus ruangnya yang luar biasa berbenturan dengan penghalang, tapi perlahan mulai menyebar saat itu berlari melawan penghalang. Nova yang mengguncang. Zhao Feng juga menggunakan beberapa teknik garis keturunan, tetapi semuanya diblokir oleh penghalang tanpa kecuali. Di sisi lain, roh raksasa dewa kuno sangat kuat dan memiliki berbagai teknik. Dengan bantuan anggota Blazing Gold Rache lainnya, dia dapat menghindari kedua rantai itu. Saat roh raksasa dewa kuno menghindar, dia sesekali mengamati bagaimana sisi Zhao Feng lakukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan energi intent keturunan God Eye tidak bisa menembus pertahanan seni rahasia mereka. Wajah dewa raksasa dewa kuno pucat. Kelompok 6 dewa kuno yang mendalam iblis bisa dikatakan memegang tombak terkuat dan perisai terkuat. Iblis mendalam dewa kuno, berhentilah menghemat energi. Bunuh dewa kuno peringkat 8 itu dan sisanya akan mudah ditangani. Wanita kurus itu memindai area itu dengan Eye of Destiny dan menyatakan, baik. Wajah dewa kuno yang mendalam iblis berubah suram dan matanya meledak dengan cahaya dingin. Kedua rantai itu tiba-tiba ditarik kembali. Apa yang sedang terjadi? Roh raksasa dewa kuno terkejut dengan kelompok 6 dewa kuno yang mendalam. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa musuh-musuhnya tidak akan mudah menyerah. Tidak baik, mereka mengubah metode serangan mereka. Hati Zhao Feng tenggelam. Dia sangat menyadari kekuatan sebenarnya yang bisa ditunjukkan oleh seni rahasia ini. Berdengung, bats. Pada saat ini, bola energi yang tidak jelas mulai memancarkan sinar cahaya misterius. Sinar cahaya yang redup ini mulai membentuk garis besar pupil yang kabur. Tidak baik, roh raksasa dewa kuno menggigil. Saat mata yang tidak jelas ini menatapnya, dia merasakan darah, kekuatan ilahi, dan jiwanya melepaskan semua perlawanan dan tunduk padanya. Roh raksasa dewa kuno merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jiwanya terus-menerus menggigil. Mata yang tidak jelas itu tiba-tiba meledak dengan cahaya, dan kemudian melepaskan bola energi yang tidak jelas. Tidak, aku tidak ingin mati.
Mata dewa raksasa dewa kuno hampir melotot, wajahnya dilanda teror dan keputusasaan. Dia sangat bisa merasakan bahwa, kemanapun dia melarikan diri, dia tidak akan bisa menghindari serangan ini. Roh raksasa dewa kuno tidak ingin mati seperti ini. Dia membakar kekuatan ilahi asalnya, berubah menjadi matahari keemasan saat dia bersiap untuk melarikan diri. Tapi saat dia mulai bergerak, kekuatan misterius dan tidak jelas yang menguasai segalanya muncul di hadapannya. Tidak, jeritan dewa kuno raksasa roh tenggelam oleh ledakan yang menghancurkan segalanya. Fraktur spasial samar muncul di tengah ledakan, menarik ruang sekitarnya. Begitu badai yang merusak mereda, tidak ada yang tersisa. Roh raksasa dewa kuno langsung terbunuh. Roh raksasa dewa kuno? Ini tidak mungkin. Semua anggota Blazing Gold Rache benar-benar membeku selama beberapa saat, dan kemudian mereka mulai berteriak karena khawatir. Pemimpin tim mereka dan anggota terkuat mereka telah langsung terbunuh. Jenis energi apa ini? Keturunan mata dewa di sekitar Zhao Feng semua menelan, menatap dengan kaget di mana dewa kuno peringkat 8 pernah berdiri. Bahkan dengan tubuh abadi samsara saya tidak akan bisa bertahan. Gadis cantik itu tidak bisa membantu tetapi gemetar. Dia, yang tidak pernah takut akan kematian sebelumnya, sekarang memahami terornya. Begitulah seharusnya. Jika Anda tidak memberi mereka sesuatu untuk dilihat, mereka berpikir bahwa mereka benar-benar sesuatu. Dewa kuno Black Extreme mencibir. Serangan barusan terlalu kuat. Kami hampir menghancurkan hasil penelitian berharga tempat ini. Kita harus melepaskan benda-benda ini dulu, kata wanita langsing itu dengan dingin. Serangan yang membunuh jiwa raksasa dewa kuno telah menghancurkan salah satu instrumen di dekatnya, dan itu hampir memengaruhi angsuran 8 sisi di tengah. Anggota kelompok lainnya mengangguk. Tujuan utama mereka dalam misi ini adalah untuk memindahkan hasil penelitian dan data dari reruntuhan ini. Menangkap keturunan God Eye hanyalah proyek sampingan. Desir. Keenam mulai mengeluarkan alat aneh dan mengaktifkannya. Sesaat kemudian, banyak instrumen di aula tengah tiba-tiba hidup. Ding-ding, mendering. Banyak dari instrumen mulai menyusut dan kemudian pindah ke kelompok 6. Mereka dapat mengontrol instrumen dan instalasi dari Heaven's Legacy Rache. Bagaimana? Apakah mereka termasuk dalam perlombaan warisan surga? Petik 2. Semua orang menatap kaget pada adegan ini. Kelompok 6 dewa kuno mendalam iblis mengabaikan kehadiran mereka dan menyibukkan diri dengan tugas mereka. Hanya butuh beberapa saat untuk aula tengah dikosongkan. Satu-satunya yang tersisa adalah pemasangan 8 sisi di tengah. Kami tidak dapat memindahkan instalasi ini. Ambil saja hasil penelitian dan data di dalamnya. Dewa kuno yang mendalam iblis memerintahkan saat dia mencoba mengoperasikan instalasi. Itu membuat beberapa suara aneh. Ekstensi kristal transparan yang membawa 8 pasang mata keturunan God Eye terlepas dari instalasi. Mata keturunan dewa mata mendekati tingkat mata dewa semu. Roh dewa kuno yang berangkat sedikit tergoda. Jika dia bisa mendapatkan sepasang mata kematian di ambang level mata dewa kuasi, dia mungkin bisa menyerap energi di mata itu dan memicu transformasi di sepasang matanya sendiri. Maju ke level mata dewa kuasi bukanlah hal yang mustahil. Tapi dia tidak berani bergerak. Keturunan mata dewa lainnya juga terbakar dengan keinginan untuk 8 pasang mata itu, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bergerak juga. Tetapi pada saat ini, cahaya abu-abu keperakan melesat dari salah satu pintu masuk ke aula. Cahaya langsung muncul di atas salah satu ekstensi kristal, setelah itu tubuh kurus dan langsing kucing pencuri kecil itu muncul. Tidak baik, itu kucing warisan surga. Iblis mendalam dewa kuno segera memperingatkan. Ini benar-benar kucing warisan surga? Mata hukuman ilahi dalam tim iblis mendalam dewa kuno tercengang.